Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini, saya ingin menyampaikan konsep dasar dan hakikat penelitian, tentu saja pada mata kuliah metodologi penelitian. Kita mengenal dulu tentang penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Lalu penelitian juga merupakan sebuah proses penyelidikan yang harus dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta, serta didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam langkah-langkah metode ilmiah. Apa hakikat dari penelitian? Hakikat penelitian adalah memperoleh data sebagaimana adanya, bukan sebagaimana harusnya. Jadi kita harus berdasarkan objektivitas atau fakta-fakta yang ada yang ditemukan di lapangan dan dirasakan oleh panca indera. Kemudian penelitian yang berkualitas memiliki ciri-ciri. Jika penelitian sesuai atau relevan dengan bidang yang kita teliti, kemudian dilakukan dengan metode yang benar, dan hasilnya dapat dimanfaatkan atau digunakan secara praktis untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan. Lalu di sini saya gambarkan ada skema yang menunjukkan bahwa fungsi penelitian ini adalah, pertama adalah need to know, yang kedua adalah need to do, dan yang ketiga adalah need to choice. Apa yang termasuk pada need to know? Penelitian yang bersifat kuantitatif ini adalah survei, eksperimen ya, dan yang kualitatif etnografi, grounded teori, studi kasus, lalu fenomenologi, dan yang termasuk pada penelitian kombinasi adalah bisa mixed method sequential atau mixed method concurrent. Lalu yang kedua, fungsi penelitian itu ada untuk need to do apa saja nih. Misalnya metode dengan menggunakan action research, kemudian research and development, kemudian operation research. Dan need to choice adalah evaluation research, formative research atau evaluation formative, summative evaluation juga itu termasuk pada fungsi penelitian need to choice. Lalu karakteristik penelitian ini yang pertama harus sistematis. Urutan-urutannya jelas, harus logis, rasional ya. Logis, masuk akal ya. Rasional ya. Nalar ya. Kemudian empirik, berbasis data lapangan ya yang terlihat tadi, faktanya sesuai dengan fakta. Lalu ada redukatif ya, mereduksi. Lalu replicable dan transmittable, dapat dilihat atau diteliti ulang. Kemudian juga sangat harus mudah dipahami. Lalu karakteristik penelitian yang lainnya adalah harus memiliki kegunaan, ya harus memiliki manfaat. Kemudian juga harus objektif, ya kemudian harus relatif, serba relatif, ya disesuaikan itu. Kemudian netral dan skeptis, ya serta sederhana. Lalu apa tujuan penelitian? Penelitian itu tujuan pertama adalah bersifat eksploratif, yaitu penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Nah, tetapi tentu saja ini ada klasternya. Kalau untuk S1 tidak harus menemukan sesuatu yang baru, tetapi bisa membuktikan dari beberapa teori atau juga bisa membuat desain penelitian eksperimen. Artinya bisa melihat apakah ada korelasinya atau ada pengaruhnya atau ada perbedaan dan seterusnya ya. Kemudian tujuan verifikatif. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu atau ilmu pengetahuan yang telah ada, yang tadi dijelaskan ya. Jadi bisa ke eksploratif juga bisa ke verifikatif tujuannya. Lalu tujuan pengembangan penelitian dilakukan untuk mengembangkan sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Nah itu ya tujuan-tujuan penelitian, tujuan eksploratif, tujuan verifikatif, dan tujuan pengembangan. Lalu langkah-langkah penelitian itu apa saja? Ya, langkah penelitian yaitu mengidentifikasi, pemilihan dan perumusan masalah,
lalu penelaahan perpustakaan atau kajian teori, kemudian penyusunan hipotesis, ya, kemudian identifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi operasional dari variabel-variabel. Lalu pemilihan atau pengembangan alat dalam pengambilan data. Pengembangan alat untuk pengambilan data ini disebut sebagai pengembangan instrumen. Lalu penyusunan rancangan penelitian. Nah, langkah-langkah penelitian adalah penentuan sampel penelitian, lalu pengumpulan data penelitian, lalu pengolahan lahan dan analisis data, interpretasi hasil dari analisis, kemudian penyusunan laporan. Baik, metode penelitian, kenapa ini perlu kita diskusikan? Karena metode penelitian itu adalah penting dan ini merupakan sebuah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Lalu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data. Lalu dibedakan menjadi 3, yaitu teori, metode survei, dan metode eksperimen. Nah, komponen metode penelitian ini tadi ya sama dasarnya dengan prinsip-prinsip pada penelitian, yaitu cara ilmiah, kemudian memiliki data, lalu penggunaan metode penelitian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cara ilmiah? Cara ilmiah itu adalah merupakan suatu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematik melalui bukti fisik. Jadi cara ilmiah itu berdasarkan pada keilmuan. Nah, lalu membantu memecahkan permasalahan dengan penalaran yang pembuktiannya harus akurat atau memuaskan. Lalu menguji ulang hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang bersifat objektif. Nah, itu adalah cara-cara ilmiah atau cara ilmiah. Lalu masalah penelitian. Nah, masalah ini merupakan suatu kesenjangan antara harapan, ya, kemudian dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Dan di sini jadi terdapat kesenjangan, terdapat ketidakjelasan atau mungkin fenomena. Lalu masalah penelitian adalah keraguan yang timbul terhadap sesuatu peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenaran suatu peristiwa atau keadaan. Nah, selanjutnya bagaimana memilih masalah penelitian? Masalah penelitian harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti itu sendiri untuk dipecahkan dan dengan menggunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Artinya, untuk memecahkan sebuah masalah penelitian perlu dipertimbangkan bagaimana instrumennya, kemudian bagaimana teknik mengumpulkan datanya, sehingga mendapat jawaban yang betul-betul sesuai dengan keinginan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam penelitian. Lalu masalah penelitian harus dipilih yang berguna untuk diungkapkan. Jadi pilih yang kira-kira prioritas kegunaannya untuk secara praktis maupun secara teoritis itu harus diperhitungkan. Lalu masalah yang dipilih harus relevan dengan kemampuan atau keahlian peneliti. Jadi kalau orang biologi harus meneliti tentang lingkup biologi. Orang pendidikan harus tentang lingkup pendidikan. Bagaimana dengan orang pendidikan biologi? Yaitu yang mengkaji tentang berbagai macam terkait dengan pendidikan dikaitkan dengan materi-materi biologi. Nah, selanjutnya masalah penelitian harus menarik perhatian untuk diungkapkan. Jadi harus tertarik ya. Kalau tidak tertarik untuk dibahas atau untuk diteliti, itu akan berdampak terhadap kegunaan atau kemanfaatannya. Berikutnya adalah memilih masalah penelitian juga bahwa masalah penelitian itu sedapat mungkin harus menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, ini walaupun tidak harus menjadi patokan ya, tadi menghasilkan sesuatu yang baru, paling tidak bisa menghasilkan persepsi-persepsi atau menginterpretasi dari hasil penelitian itu menjadi sesuatu bahan untuk pengembangan pengetahuan ke depan ya. Kemudian masalah penelitian juga harus dipilih yang dapat dihimpun datanya secara lengkap dan objektif. Jadi jangan nyari susah ya, membuat masalah penelitian itu yang kira-kira membuat instrumennya mampu, kemudian menghimpun datanya mudah atau tidak harus selalu mudah, tapi bisa dilakukan ya.
Nah, tentu secara lengkap ya, dan harus bersifat objektif. Lalu masalah penelitian tidak boleh terlalu luas ya. Kita harus berhitung jarak waktu ya. Apabila penelitian terlalu luas juga akan memakan waktu yang banyak. Tetapi terlalu sempit juga nanti kurang mewakili. Jadi harus diperhitungkan dengan kemampuan dan sesuaikan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Nah, jadi itu ya masalah-masalah penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan untuk memperoleh kebenaran ya. Pendekatan ini ada yang bersifat non-ilmiah, ada yang pendekatan yang bersifat ilmiah. Apa nih pendekatan yang bersifat non-ilmiah? Itu akal sehat, prasangka, intuisi, ya, kemudian penemuan kebetulan coba-coba atau trial and error, lalu pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis ya. Lalu pendekatan yang bersifat ilmiah ini yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang berkehendak untuk mengujinya. Jadi kalau di dalam menyusun instrumen itu ada istilah validitas dan reliabilitas. Validitas itu keakurasian, keabsahan, ketepatan. Kalau reliabilitas itu keajegan. Jadi dimanapun instrumen itu diukur akan menghasilkan yang sama. Nah, dalam penelitian ini itu hendak prinsip untuk mengacu kepada alat untuk mengumpulkan data valid dan reliabel adalah tujuannya agar memiliki data yang benar. Ya, jadi karena apa? Karena benar itu ya tadi harus diuji oleh siapa saja ya hasilnya akan tetap benar. Itu hasil dari pendekatan yang berdasarkan pada keilmuan. Lalu metode dasar dan macam penelitian, ini penelitian tuh banyak macamnya ya. Ada penelitian yang bersifat historis, yaitu bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau ya secara sistematis dan objektif. Dengan cara bagaimana? Nah, pertama mengumpulkan, ya, kemudian mengevaluasi, lalu memverifikasi, kemudian mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang cukup akurat atau kuat. Lalu metode dasar dan macam penelitian yang lain adalah penelitian yang bersifat deskriptif ya. Nah, tujuannya adalah untuk membuat pencanderaan atau mendeskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu ya. Nah, ada juga penelitian yang bersifat pengembangan atau perkembangan, yaitu bertujuan menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Nah, metode dasar dan macam penelitian yang lain adalah kasus ya dan penelitian lapangan. Ini bertujuan biasanya untuk mempelajari secara intensif dari latar belakang dan keadaan sekarang, termasuk interaksinya dari suatu unit sosial ya. Lalu metode dasar dan macam penelitian yang lain adalah penelitian yang bersifat korelasional atau mencari hubungan. Ini bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor yang lain berdasarkan koefisien korelasi. Nah, metode dasar dan macam penelitian bahwa penelitian kausal komparatif ini diantaranya adalah yang sebab akibat yang membedakan. Jadi bertujuan untuk kemungkinan ya hubungan sebab akibat ya komparatif itu membedakannya. Pertama, berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada. Kemudian mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Ya. Oke. Lalu ada penelitian eksperimental sungguhan. Jadi true experiment. Ini bertujuan menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan atau treatment kepada satu atau lebih eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diketahui kondisi perlakuan itu. Banyak ini macam-macam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa biasanya banyak yang melakukan eksperimen, survei, atau juga mungkin kuasi eksperimen. Tetapi di masa pandemi ini memang yang true eksperimen ini agak dikurangi karena memang tidak ada tatap muka untuk men-treat variabel-variabel yang mungkin menimbulkan sebab dan akibat tadi. Lalu selanjutnya penelitian eksperimental semu atau disebut sebagai kuasi eksperimen.
Nah, bertujuan untuk apa? Ini memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya ya, dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasikan semua variabel yang relevan ya. Selanjutnya adalah penelitian tindakan ya. Tindakan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual lainnya. Atau bisa juga kalau penelitian tindakan kelas yaitu menteri dalam kelas ya untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan yang kita berikan secara langsung ya di dunia di dunia pendidikan khususnya di dalam tatap muka di dalam kelas. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan sebagai konsep dasar, tetapi tentu saja ini tidak cukup karena nanti akan digali kembali dalam beberapa pertemuan akan datang dan tentu saja akan diberikan beberapa contoh bagaimana dari bukti-bukti dari penelitian yang tadi saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.